Pancasila lahir sebagai bentuk perlawanan atas sistem liberal kapitalistik yang termaktub dalam preambul Undang-Undang Dasar Proklamasi 1945. Beri kami kepastian hidup agar kami tak jadi ranting kering di ladang sendiri. Ibu-ibu bercaping bambu berbaris melangkah maju menyusuri jalan-jalan metropolitan. Hati teriris, mulut meringis, menahan tangis, sesak gemuruh terpendam di dalam dada. Beri kami kepastian hidup agar kami tak jadi. Makanya bahwa ini menjadi komando, bisa dipahami? Kita ulangi 3 kali, kalau lancar, mulus, kita jalan. Sekali lagi. Di ladang sendiri. Ibu-ibu melangkah maju, layu seperti ilalang. Musim kemarau dihempas payung, dihempas payung. Hati teriris, mulut meringis, Menahan tangis, sesak gemuruh terpendam di dalam dada. Beri kami kepastian hidup agar kami tak jadi ranting kering di ladang sendiri. Beri kami kepastian hidup agar kami tak jadi ranting kering di ladang sendiri. Kami kepastian hidupku, di ladang kami sendiri. Beri kami kepastian hidup agar kami tak jadi ranting kering di ladang sendiri. Beri kami kepastian hidup agar kami tak jadi. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang. Di ladang sendiri. Makanya fokus. Ini aku tanpa toa. Tanpa toa. Bisa dipahami? Tanpa toa. Hidup kaum tani. Kalau dibilang hidup kaum tani, hidup. Bisa? Hidup kaum tani. Kalau aku bilang land, reform. Tanah untuk rakyat. Bisa nggak lebih keras? Bisa. Bertanding 1 suara lawan 200. Land, reform. Tanah untuk rakyat.
Sekali lagi. Habis ini kita mulai ya. agar kami Oke, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Pagi siang hari ini kita melakukan unjuk rasa, menyampaikan aspirasi yang tentunya sudah dilindungi oleh undang-undang. Bisa dipahami ya. Jadi apa yang kita kerjakan pada siang hari ini bukanlah satu hal yang bersifat ada larangan oleh negara. Karena itu juga pada aksi hari ini kita dikawal, diamankan, dibantu oleh pihak kepolisian. Bisa dipahami? Ya. Hubungan baik ini harus dibangun sampai kapanpun antara rakyat dengan pihak keamanan, terlepas itu TNI ataupun Polri. Karena sering sekali dalam persoalan konflik agraria, konflik tanah dan hutan, akibat kebijakan dari para birokrat, baik itu di kehutanan maupun ATR BPN, maka yang bergesek di lapangan itu adalah petani dengan aparat keamanan. Benar? Saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Muhammad Ridwan. Tentu sebagian Bapak Ibu belum ada yang mengenali saya. Saya saat ini menjabat di Deputi Advokasi dan Mobilisasi Koalisi Nasional Reforma Agraria Kanara, yang hari ini juga dipercayakan oleh tim 9 untuk mendampingi aksi ini. Bagaimana aspirasi Bapak Ibu dalam persoalan HPL transmigrasi yang tidak berujung pada kesejahteraan ini bisa kita tarik benang merahnya. Bisa dipahami? Ya. Saya pikir persoalan HPL transmigrasi di dusun Pekantua, ya. Saya baru 2 hari masuk ke sana. Di dusun Pekantua, di desa Kuala Tolam, Kecamatan Pelalawan, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau, ini bukan persoalan yang baru. Benar ya? Benar. beri kami kepastian hidup agar kami tak jadi ranting kering. Di HPL transmigrasi ini pernah ada catatan sejarah bagaimana PT SWP memberikan pola KKPA dan menyerahkan lahan plasma seluas 400 hek. Ini gara-gara tawanya kecil. Lahan plasma di HPL transmigrasi. Ini kedengarannya rancu di hadapan para pejabat pemerintah di Kabupaten Pelalawan. Saya pertegaskan lagi, ada lahan HPL transmigrasi tapi lahir produknya plasma. Ini rancu. Ini kalau kedengaran sama Bapak Menteri ATR BPN Pak Nusron Wahid agak bingung ini. Kenapa di HPL transmigrasi bisa ada produk plasma? Saya sampaikan, baru-baru ini Pak Menteri ATR BPN Nusron Wahid mencabut HGU PT SGC. Benar? Benar. Bapak Menteri ATR BPN Nusron Wahid mencabut izin HGU PT SGC. Alasannya apa? Tumpang tindih izin. Betul. Ada izin yang sudah terbit untuk kepentingan TNI AU. Untuk kepentingan TNI AU. Ternyata terbit izin lagi di atas izin yang sudah diberikan oleh negara kepada kepentingan TNI AU. Terbit izin HGU PT SGC. Lalu ujungnya apa? Izin HGU SGC dicabut oleh Kementerian ATR BPN. Bukan berarti tidak mungkin izin HGU SWP bisa dicabut oleh Kementerian ATR BPN. Betul. Alasannya apa? Sama, tumpang tindih.
tumpang tindih. Ini tinggal persoalan benang merahnya saja. Kalau berani kita buka, barang ini terang, konfliknya selesai. Kalau tidak dibuka, tidak berani, rakyat yang menjadi korban. Benar? Hari ini kami berencana aksi menginap. Kami sudah bawa beras, kami sudah bawa kuali, kami sudah bawa periuk, kami sudah bawa tenda. Benar? Dan di surat pemberitahuan aksi jelas, aksi kami 2 hari. Tadi saya sempat berkomunikasi sama Pak Kapolsek. Kalau kami nginap nanti kira-kira di mana baiknya. Yang kita punya adalah semangat juang hari ini, kawan-kawan. Hari ini, jika pemerintah di Kabupaten Pelalawan menganggap kekuatan massa yang datang hari ini kecil, saya katakan, satu waktu kita bisa kumpulkan masyarakat di Kabupaten Imhu, masyarakat yang ada di TNTN, untuk bersama-sama dalam satu perjuangan. Bisa dipahami? Semoga persoalan kita cepat selesai. Kita masih memiliki kepercayaan terhadap Bapak Bupati dan Bapak Wakil Bupati untuk menyelesaikan persoalan ini secara baik. Tentu berdasarkan hukum dan undang-undang. Karena kami juga pasti akan bicara produk hukum dan undang-undang. Pasti. Ayolah kita bicara. Kalau ini salah, katakan salah. Tapi kalau ini benar, jangan dibilang salah lagi. Karena apapun ceritanya, negara ini dulu dimerdekakan bukan untuk kepentingan korporasi, untuk kepentingan rakyat. Dan persoalan transmigrasi ini adalah produk nasional. Benar? Ya. Siapa yang dari Pulau Jawa kemarin yang dipindahkan ke situ, tangan? Yang dari Pulau Jawa kemarin tahun 2002 dipindahkan ke situ, tangan? Jawa. Ada. Orang Melayunya pun ada. Yang ini dulu. Kami berterima kasih dari Polres Pelalawan kepada Bapak Ibu semuanya telah hadir, bisa kondusif, bisa tertib. Supaya ini jangan berlama-lama, saya minta 10 orang perwakilan. Nanti baru kita dari jam 9 ada. Ibu-ibu melangkah maju, layu seperti ilalang. Musim kemarau dihempas payung, dihempas payung. Saya minta 10 orang. Jadi Pak kata Pak Ridwan tadi, kalau Manunan salah sebut salah, mana yang betul sebut betul, kan itu aja. Sesuai? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari komunikasi saya dengan Kabak Opni agak sedikit berselisih. Kita bilang nginap 2 malam, dia sudah langsung tawarkan 2 bulan. Sono. Belum. Kalau situasinya kondusif, aman, kami bisa jamin apa masalahnya, Pak Kabak. Kami bisa jamin. Kami masukkan surat 2 hari. Iya. Atau memang bisa difasilitasi oleh pemerintah kami nginap di mana. Begitu ya? Tidak bisa. Saya izin Pak Kabak. Tidak bisa dengan di hadapan masyarakat yang sudah seperti ini adanya. Nggak bisa. Nggak bisa. Jadi saya Korlap pasti akan bertanggung jawab. Walaupun saya baru ketemu sama masyarakat ini baru 2 hari. Ya, tapi saya mempelajari data, berkas sudah. Dan saya juga sudah berkomunikasi sama kawan-kawan Kanara. Saya katakan, aksi kita hari ini Bapak Ibu sekalian hanya tangga, tolong dipahami Pak Hasil 1, hanya tangga. Karena saya paham persoalan SWP HGU yang terbit izinnya di atas HPL transmigrasi tidak bisa diselesaikan oleh Pak Bupati. Benar kira-kira? Nggak bisa. Kami sudah paham itu.
Sudah paham itu? Karena persoalan HGU ini mainannya Menteri ATR BPN. Selesaikan di Bupati. Yang kami minta cuma rekomendasi saja. Rekomendasi saja. Kalau memang pemerintah daerah Kabupaten Pelalawan mengatakan, iya, berdasarkan data dan fakta, kami berpihak kepada rakyat, keluarkan rekomendasinya. Betul. Kami tidak minta bupatinya yang cabut izin, karena bukan kewenangan bupatinya. Tapi terhadap satu lagi PT apa namanya? SHL. Tanpa HGU, benar? SHL. Makanya saya berharap ini nanti ada orang BPN Kabupaten kan? Ada transmigrasi ada dinas transmigrasi, biro hukum nanti untuk kita bersama-sama lakukan pertemuan Pak hasil satu. Mungkin itu persoalan kita nginap atau tidak, tetap fokus berkonsentrasi. Kita tidak pulang sebelum kita tidak dapatkan apa yang kita inginkan. Tim 9. Pancasila lahir sebagai bentuk perlawanan atas sistem liberal kapitalistik yang termaktub dalam preambul Undang-Undang Dasar Proklamasi 1945. Beri kami kepastian hidup agar kami tak jadi ranting kering di ladang sendiri. Ibu-ibu bercaping bambu berbaris melangkah maju menyusuri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera kita semua. Selamat siang. Yang saya hormati Pak Asman Satu beserta seluruh jajaran yang ada di menerima kami. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih. Tentu saya bisa langsung saja Pak Sinar. Ini berkaitan dengan tuntutan masyarakat di Sumputan Tua, Desa Kuala Kolam, Kecamatan Pelalawan, Kabupaten Pelalawan, berkaitan dengan KPR Trans yang dimulai sejak dari tahun 2002. Namun dari pemaparan dari banyak masyarakat bahwa KPR Trans ini tidak berjalan sebagaimana yang direncanakan oleh negara. Namun pada suatu waktu malah terbit izin HGU PT Kalindo Buana Perkasa yang memang dalam pandangan masyarakat areal yang memang sejatinya difungsikan untuk kesejahteraan mereka malah beralih fungsi sebagai HGU. Ini adalah bentuk persoalan, dan kalau kita review balik ke belakang, jauh sebelum ini sudah ada gerakan yang mereka lakukan sampai ke Jakarta pada waktu itu. Namun ada solusi, saya baca juga di media bagaimana Pemkab Pelalawan mengatakan bahwa upaya dari Pemkab Pelalawan untuk menyelesaikan konflik sehingga menghasilkan satu solusi pada waktu itu 400 hektar ya, yang diserahkan ke masyarakat, namun masih tetap berkaitan dengan PT SWP yang sekarang disebut sebagai plasma. Jadi kalau hari ini tuntutan masyarakat ini adalah satu, cabut HGU PT SWP karena dianggap tumpang tindih dengan KPR transmigrasi, dan kedua, kembalikan hak masyarakat transmigrasi KPR transmigrasi sebagaimana yang telah diprogramkan oleh negara pada tahun 2002 awal sampai 2012 tahu persis dengan pelajaran kami di kepala desanya itu sekitar itu memang sudah ada kemarin, tapi lahan pangan dan lahan ini sudah ada, cuma lahan bersama belum sampai saat ini kami ikut. Kelanjutan permasalahan yang belum tuntas. Di dalam kenyataan di lapangan HPL transmigrasi seluas 6.609 hektar yang telah dikuasai oleh dua perusahaan, yang mana salah satunya perusahaan UGCP Stelindo Buana Perkasa, yang kedua SHL Sinar Haskal Lestari. Soalan ini semalam saya sempat komunikasi dan sudah berkali-kali sama Kamar juga sudah kemarin pertemuan sebelum lah pertemuan. Ada dua penyakit
pertama APK itu berubah menjadi KPI. Ya. Itu aja. Ustaz. Ya. Yang kedua, memang mereka disalurkan hak tapi tidak tetap menurut versi kita dalam tanda petik kita tetap satu. Dan di Dia pertahankan tapak rumahnya, dia pertahankan peladangannya, dia tidak jual. Karena sekarang dia tidak dapat lahan.